Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, keberhasilan penerapan strategic agility sangat ditentukan apakah anggota tim Anda, tim di dalam business operation Anda itu agile, lincah. Artinya apa? Proaktif. Agile atau proaktif itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang bahwa ia tahu bahwa ia tahu. Ia tahu bahwa anak buah Anda tahu pekerjaannya. Makanya dia lincah, dia gesit, dia cerdas. Karena apa? Dia telah memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan kerja. Dia telah memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi. Dia telah memiliki di dalam jiwa raganya etos kerja. Saya tidak akan berhenti melakukan pekerjaan meskipun gangguannya banyak sebelum berhasil. Itu etos kerja. Yang terakhir, karena dia memiliki etika kerja dan adab-adab. Etika kerja adalah sesuai aturan main, sesuai peraturan. Adab-adab adalah integritasnya dia tinggi. Makanya dia bisa lincah, gesit, dan karena dia tahu bahwa dia tahu. Nah, di organisasi Anda, penentu internal implementasi strategic agility, penentu internal, yaitu kalau Anda memiliki kepemimpinan yang baik, memiliki strong leadership. Strong leadership itu bukan berarti galak. Strong leadership itu Anda mampu mempengaruhi perilaku anak buah Anda dengan memahamkan visi yang jelas, dengan berkomunikasi yang baik, dengan memiliki integritas yang tinggi. Itu adalah kepemimpinan dengan strong leadership. Itu penentu internal implementasi agility strategi supaya berhasil. Yang kedua, penentu internal penerapan strategi agility yaitu kapabilitas organisasi. Bahwa orang-orang di lingkungan Anda, apakah anak buah Anda, apakah teman-teman Anda, harus agile, harus proaktif, yang memiliki 4 syarat tersebut. 4 syarat: memiliki ilmu pengetahuan kemampuan kerja, memiliki inovasi di dalam menyelesaikan pekerjaan, memiliki etos kerja, memiliki etika dan adab-adab kerja. Itu adalah kapabilitas organisasi di mana orang-orangnya itu agile, orang-orangnya proaktif karena dia tahu bahwa dia tahu untuk melakukan pekerjaan untuk berhasil. Itu penentu internal yang kedua. Penentu internal yang ketiga adalah sistem dan proses. Setelah Anda bangun a good people, Anda harus memiliki kemampuan untuk membangun good system supaya prosesnya bagus. Oleh sebab itu, penentu keberhasilan yang ketiga adalah sistem dan proses. Penentu keberhasilan yang keempat adalah kembali lagi sumber daya manusia. Kalau Anda memiliki sumber daya manusia yang tadi saya sebut agile, proaktif, ya, dia tahu bahwa dia tahu, insya Allah Anda akan berhasil di dalam menerapkan strategic agility. Karena SDM ini sangat menentukan sekali keberhasilan penerapan strategi ini. Kalau sudah strateginya bagus tapi SDM tidak punya kemampuan, nggak ada gunanya, nggak agile, nggak lincah, nggak cerdas organisasi yang kita pimpin. Oleh sebab itu, Anda harus memastikan setiap orang di bawah koordinasi Anda supaya agile, dia harus proaktif, dia harus tahu bahwa dia tahu. Itu adalah penentu internal. Penentu eksternal adalah bagaimana Anda menjawab perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem ini harus dijawab dengan kemampuan internal tadi yang telah Anda bangun. Ini yang menentukan strategi perubahan internal. Apakah Anda bisa menjawab atau tidak? Tapi kalau internal tadi
sudah bagus, luar biasa, a good people, a good system, insya Allah Anda akan mampu menjawab perubahan ekosistem yang selalu agile juga. Yang kedua, penentu eksternal di dalam implementasi strategic agility adalah regulasi atau peraturan pemerintah. Oleh sebab itu Anda harus jawab dengan kekuatan internal Anda tadi. Kekuatan internal di mana orang-orang Anda agile, proaktif, dan Anda memiliki kepemimpinan yang strong leadership. Penentu eksternal yang ketiga adalah dinamika kompleksitas lingkungan. Jadi kalau Anda memiliki strategi 2 tahun yang lalu, tidak akan sama dengan strategi yang hari ini. Karena kompleksitas lingkungan, perubahan perilaku pelanggan, perubahan perilaku supplier, perubahan perilaku kompetitor, perubahan peraturan. Ini agile. Dan ini harus dijawab dengan strategi-strategi baru, di mana Anda harus memperkuat penentu internal tadi. Anda harus strong leadership. Anda harus mempunyai anggota-anggota yang mempunyai kapasitas di dalam operation yang tinggi. Mempunyai SDM yang proaktif, tahu bahwa dia tahu. Ini akan menjawab dinamika kompleksitas lingkungan. Yang terakhir yang mempengaruhi eksternal di dalam penerapan strategi agility Anda adalah pengembangan teknologi. Oleh sebab itu, kita nggak boleh ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Kalau kita masih pakai teknologi yang lama, sementara teknologi selalu berkembang, kita tidak bisa menjawab di dalam organisasi kita akan ketinggalan. Kita akan kalah dengan pesaing kita. Kita tidak akan mampu mengadopsi, mensiasati peraturan-peraturan yang ada kalau pengembangan teknologi Anda tidak terapkan di dalam organisasi Anda. Jadi, sahabat, tadi saya katakan bahwa yang menentukan strategic agility adalah internal faktor. Pertama karena kepemimpinan, karena kapasitas organisasi, karena sistem organisasi dan proses di dalam organisasi, dan sumber daya. Ini kekuatan yang harus dibangun untuk menjawab perubahan internal. Nah, kalau ini sudah kuat, Anda bisa menjawab penentu eksternal di dalam strategi itu adalah bisa menjawab perubahan ekosistem bisnis kita, bisa menjawab regulasi atau peraturan pemerintah, bisa menjawab dinamika kompleksitas lingkungan, dan bisa menjawab pengembangan teknologi. Mudah-mudahan ini Anda dapat insight dari apa yang saya sampaikan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.